Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan hasil dari diskusi kita. Mungkin boleh dari Michelle nih terkait kenapa sih hukum Islam itu penting dipelajari oleh seluruh mahasiswa hukum di Indonesia? Oke nih, sebelumnya aku udah baca nih dari buku yang ditulis oleh Profesor Haji Muhammad Daud Ali SH. Nah, ada dua tujuan utama nih. Kenapa sih mata kuliah hukum Islam ini wajib untuk dipelajari ya? Yang pertama ini agar mahasiswa itu mengerti dan memahami hukum Islam itu. Jadi bisa menjelaskan juga sumber-sumber asas-asas hukum Islam. Juga mampu memaparkan sejarah hukum Islam itu sendiri yang dari dulu sampai sekarang. Nah, lalu untuk alasan keduanya itu agar mahasiswa itu mampu menjelaskan hubungan hukum Islam dengan hukum-hukum lainnya yang ada di Indonesia. Juga mampu menjelaskan bagaimana kedudukan hukum Islam itu di dalam sistem hukum di Indonesia dan juga tempatnya di dalam pembinaan hukum nasional. Nah, selain dua tujuan tadi itu, ada juga alasan lain kenapa hukum Islam ini wajib. Nah, yang pertama itu ada alasan sejarah. Jadi awal mulanya itu di seluruh sekolah tinggi ilmu hukum yang didirikan oleh Belanda di Indonesia, mata kuliah hukum Islam itu telah diajarkan, tetapi disebutnya bukan ilmu hukum, tetapi Muhammadan Surah, atau penamaan ini sebenarnya kurang tepat sih, karena hukum Islam itu bukan bersumber dari Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tradisi ini akhirnya dilanjutkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Fakultas Hukum setelah Indonesia merdeka sampai sekarang. Nah, lalu ada alasan penduduk, karena menurut sensus ini hampir 80% penduduk Indonesia itu beragama Islam ya, karena jadi mayoritas penduduk Indonesia ini menganut agama Islam dibanding negara lain yang penduduknya juga beragama Islam, tetapi tetap lebih banyak mayoritasnya di Indonesia karena jumlah penduduk Islam Indonesia ini adalah cukup tersebar juga ya di Indonesia. Lalu alasan ketiga ini ada alasan yuridis, yaitu hukum Islam itu berlaku Indonesia itu baik secara normatif maupun juga yuridis. Nah, yang dimaksud secara normatif ini artinya mempunyai sanksi moral yang apabila dilanggar yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, dipatuhi atau tidaknya hukum Islam ini secara normatif dalam masyarakat Muslim di Indonesia tergantung pada kesadaran keimanan umat Islam itu sendiri. Lalu ada alasan konstitusional di dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang isinya negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Nah, negara wajib menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari ajaran agama itu di peluk rakyat Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaannya memerlukan bantuan alat kekuasaan. Nah, yang terakhir nih ada alasan ilmiah. Nah, secara ilmiah ini hukum Islam itu sebagai salah satu bidang ilmu hukum yang telah banyak dipelajari. Tidak hanya oleh orang Islam sendiri, tetapi juga oleh mereka yang tidak beragama Islam atau yang disebut orientalis. Nah iya benar banget tuh Michelle. Terus ada pendapatnya Murah Hutagulung nih kalau ditinjau dari segi sosiologis, praktisi-praktisi hukum seperti jaksa, hakim, pengacara, itu mereka perlu dibekali dengan pengetahuan dasar tentang hukum Islam sebagai suatu hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, karena beberapa alasan tersebut nih yang udah disebutin Michelle tadi, kita juga mempelajari hukum Islam di Fakultas Hukum agar kita saat kita sudah menjadi penegak hukum, kita bisa menangani kasus-kasus klien kita yang berhubungan dengan agama Islam. Kayak misalnya, contohnya kliennya minta bantuan nih mengenai kasus pembagian harta warisan secara hukum Islam. Nah, kita jadi nggak perlu bingung atau kita nggak perlu menolak klien tersebut. Dan justru itu akan menjadi nilai tambah kita sebagai penegak hukum itu sih. Nah, terus ada makosid syariah nih. Kita tanya Nisa kali ya, apa yang pengertian makosid syariah nih? Oke, Selo, makasih banget atas kesempatannya. Jadi pertanyaan yang Selo ajukan tadi, apa yang dimaksud dengan makosid syariah ya?
Nah, dari hasil yang aku baca-baca dari beberapa sumber, makosyid syariah itu kan terdiri dari dua kata ya, dari kata makosyid dan syariah. Nah, yang pertama makosyid. Makosyid ini dalam arti bahasa merupakan bentuk plural atau jamak dari al-maksud, dari akar katanya yakni kasyada yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan. Kalau asyariah dalam arti bahasa merupakan bentuk subjek dari akar kata syara'a yang artinya adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Nah, di sini ada satu pendapat dari Abu Ishaq al-Shatibi. Menurutnya, makosyid syariah merupakan tujuan syariah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Makosyid syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam ini merupakan 5 tujuan Islam yang dirumuskan oleh Abu Ishaq al-Shatibi itu sendiri, yang kemudian disepakati oleh para ilmuwan hukum Islam lainnya. Nah, dari kelima tujuan hukum Islam tersebut diantaranya yakni memelihara agama. Nah, agama merupakan tujuan pertama, soalnya agama adalah pedoman hidup manusia. Di dalam agama kan terdapat komponen-komponen akidah, akhlak, dan syariah yang terjalin dengan erat. Oleh karena itu, hukum Islam juga berkewajiban untuk melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaannya untuk beribadah. Yang kedua, tujuan Islamnya adalah jiwa. Hukum Islam wajib melindungi dan memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi berbagai sarana yang dipergunakan manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya dan juga melarang pembunuhan. Yang ketiga ada akal. Karena dengan akalnya manusia itu dapat memikirkan Allah, alam semesta, dan termasuk memikirkan dirinya sendiri. Dengan akalnya pula, manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akal juga harus digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia. Oleh karena itu, Islam melarang minuman yang memabukkan dan menghukum perbuatan yang berpotensi untuk merusak akal manusia itu sendiri. Yang keempat, ada keturunan. Hukum Islam menjaga agar kemurnian darah dan kelanjutan umat manusia bisa diteruskan. Oleh karena itu, dalam Islam kan seperti yang kita tahu, hukum kekeluargaan dan kewarisan itu diatur lebih rinci daripada hukum-hukum lainnya. Dan yang kelima atau yang terakhir itu ada harta. Karena harta merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat bertahan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Nah, oleh karena itu juga hukum Islam melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat, dan negara dari kejahatan seperti pencurian, serta melindungi hak untuk memperoleh harta secara sah dan halal, serta mengatur tentang peralihan harta setelah manusia meninggal. Nah, ternyata setelah aku baca-baca lagi nih, tujuan hukum Islam itu enggak cuma yang 5 itu aja, ternyata bisa dilihat lagi dari dua segi, yakni dari segi pembuat hukum Islam dan segi pelaku hukum Islam. Yang pertama dari segi pembuat hukum Islam, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer atau daruriyat, sekunder atau hajiat, dan tersier atau tahsiniat. Selain itu, untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, dan manusia juga harus meningkatkan kemampuan untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari usul al-fiqih agar dapat mentaati dan melaksanakan hukum Islam dengan baik dan benar. Lalu yang terakhir dari sisi pelaku hukum Islam itu sendiri, tujuan hukum Islam adalah bertujuan untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera serta dengan cara mengambil yang bermanfaat serta menolak yang mudarat. Dari aku segitu aja, Selo. Makasih kesempatannya. Oke, Nisa. Nah, selanjutnya aku pengen nanya nih sama Stelio, gimana sih peranan hukum Islam di Indonesia? Kan pasti hukum Islam itu punya peran penting di Indonesia karena Islam sendiri merupakan agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia. Kalau berdasarkan yang sudah saya baca, peranan dan pengetahuan tentang makosyid syariah dalam hukum Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Abdul Wahab Kalab adalah hal yang sangat penting untuk dimengerti dan dipahami tentang makosyid syariah. Dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi Al-Quran dan As-Sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan, dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, makosyid syariah berdasarkan tingkatan. Yang pertama, ada daruriyat, yakni kemaslahatan yang kepadanya bersandar kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat.
Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan terjadi ketidakstabilan, kerusakan, dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Pada tingkatan al-daruriyat, Al-Ayyubi mendefinisikan daruriyat dengan berbagai tujuan kemaslahatan yang dihasilkan dari pemeliharaan tujuan-tujuan syariat yang terdiri dari pemeliharaan agama, jiwa, harta, dan keturunan. Ali Hasabalah memberikan contoh dalam persoalan daruriyat disyariatkannya salat yang bertujuan untuk memelihara agama. Guna menyempurnakan syariat tersebut, maka disyariatkan untuk azan dan iqamah untuk berjamaah. Yang kedua, al-hajiyat, yakni perkara-perkara yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan. Jika perkara-perkara itu tidak terwujud, tidak akan merusak tatanan kehidupan, namun manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan seperti diperbolehkan sholat duduk saat tidak mampu. Pada tingkatan kedua al-hajiyat merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk mendatangkan kelapangan dan mengangkat kesempitan yang melekat dengan luputnya yang dituntut. Prinsip utama dalam aspek hajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban, taklif, dan memudahkan urusan mereka. Yang terakhir, al-tahsiniyah, yakni sesuatu yang menjadikan hidup manusia lebih pantas dan beradab. Jika sesuatu itu tidak ada, maka tidak akan merusak tatanan kehidupan serta tidak menyulitkan, hanya saja akan mengurangi ketidakpantasan etika dan fitrah. Pada tingkatan ketiga ini, yaitu Asyatibi menyebutkan bahwa tahsiniyat merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat dan akhlak seorang masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan. Ya, Oke, kan tadi udah nih pendapatnya Stelio tentang peranan hukum Islam. Nah, sekarang aku pengen nanya nih, menurut Dinda, pendapatnya gimana ya? Oke, makasih Selo. Jadi aku izin nambahin dikit pandangan aku mengenai peranan penting makosid syariah di Indonesia. Jadi kajian teori makosid al-syariah dalam hukum Islam itu sangatlah penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Lalu yang kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, dan generasi mustahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang makosid al-syariah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermuamalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Lalu, Abdul Wahab Khalaf, seorang pakar usul fikih, menyatakan bahwa nas-nas syariah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqasid al-syariah atau tujuan hukum. Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fikih lainnya, yaitu ada Wahab al-Zuhali yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqasid al-syariah merupakan persoalan daruri atau urgent bagi mujtahid ketika akan memahami nas dan membuat istinbat hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syariah. Maqasid syariah memiliki peranan yang sangat penting bagi hukum Islam di Indonesia. Menurut Satria Effendi, maqasid syariah selain merupakan suatu landasan bagi penetapan hukum, juga merupakan kunci keberhasilan para mujtahid dalam melakukan ijtihadnya, sehingga maqasid syariah perlu dipahami dengan baik agar dapat mengembangkan pemikiran hukum secara umum dan menjawab persoalan hukum yang kasusnya tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran maupun Al-Hadits. Begitu pentingnya peranan maqasid syariah ini bagi hukum Islam, termasuk hukum Islam di Indonesia, hingga para ulama usul fikih pun berpendapat bahwa seorang mujtahid harus senantiasa mengacu pada maqasid syariah dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu, maqasid al-syariah merupakan tolak ukur bagi para mujtahid untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum masih bisa diterapkan pada suatu kasus atau tidak, karena tujuan hukum yang mendasarinya telah berubah, dan maqasid syariah juga sangat membantu dalam memahami nas-nas syariah yang dengan tepat. Oleh karena itu, maqasid syariah memiliki peranan yang sangat penting bagi hukum Islam di Indonesia karena merupakan suatu landasan atau acuan dalam berijtihad bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia, terutama dalam bidang muamalah, mengingat pertumbuhan dan perkembangan masyarakat senantiasa berubah dari masa ke masa. Sekian dari aku, Shelo. Makasih.
Oke, mungkin sekian dari penjelasan kita semua tentang hukum Islam, tentang makosid syariah. Sebelumnya maaf banget bagi azan. Nah, terus semoga pemaparan kita ini bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.